Teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan Xeon GT125 ya. Xeon GT125 dalam kondisi mogok dan tidak bisa starter. Nah, motor ini udah motor tipe injeksi ya. Sama halnya dengan Miyuji, Mio M3, Soul GT, sama halnya dengan itu. Tipenya motornya motor injeksi. Nah, oke. Kali ini motornya mogok, tidak bisa nyala. Terus kendalanya apa aja? Simak terus video ini, jangan di skip. Ingat, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Jadi langsung saja kita praktekkan kondisi terkini pada motor Xeon GT ini ya. Oke, kita kontak on. Oke, injektornya nyala normal. Klakson. Oke, klakson normal. Coba kita double shutter. Oke, kurang ya, nggak mau nyala. Terus coba kita kickstarter, coba sama digas dulu. Tuh, mati. Oke, nggak mau nyala tadi, tapi tadi sempet nyala bentar tapi langsung mati lagi. Nah, biasanya motor injeksi ini biasanya itu problemnya itu ada di aki, karena berhubung double shutter nggak bisa. Oke, double shutternya nggak respon. Double shutternya nggak respon, jadi ada kemungkinan itu akinya yang bermasalah. Yuk kita cek dulu kondisi akinya, apakah akinya 12 volt atau di bawah 12 volt. Oke, ini dia covernya ya. Covernya udah tak lepas. Terus, nah kondisi akinya itu seperti ini guys. Lihat, ada kayak keraknya ini ya. Kerak dari air akinya. Ada kemungkinan air akinya ini bocor atau apa? Mungkin bocor di sebelah sini mungkin. Nah, ada kemungkinan air akinya bocor. Terus kita cek dulu kondisi dari pakai avometer ya. Nah, avonya diarahkan ke arah karena ini 12 volt, jadi kita arahkan ke 20 DC volt. Oke, yang merah diarahkan ke merah, yang hitam diarahkan ke minus. Oke, kelihatan kondisinya 8 ya, 8, sekian. Harusnya normalnya itu 12, sekian lah, 12,29, 12,30, 12 sampai 13 volt itu normalnya aki. Berhubung ini akinya kurang dari 10 alias 8 volt, nah ada kemungkinan akinya yang bermasalah. Tapi untuk memastikan itu, kita coba aki yang lain, kita pasangkan ke motor ini, kita cek hasilnya motornya apakah bisa menyala atau tidak. Karena kebanyakan motor Miyuji, terus motor Xeon, rata-rata Yamaha Matic yang Yamaha, maksudnya motor Matic yang Yamaha rata-rata kalau akinya drop, akinya tekor dikit aja, otomatis motornya itu jadi mogok. Beda halnya dengan Honda. Kalau Honda meskipun akinya mati injeksi ya, maksud saya ya, yang injeksi, meskipun akinya mati dia itu masih bisa menyala, motornya masih bisa menyala dengan di kickstarter. Tapi kalau Yamaha beda cerita, kalau akinya tekor otomatis motornya mogok. Mungkin bisa menyala sedikit seperti tadi, tapi nanti langsung mati lagi. Itu karena akinya yang kurang maksimal. Oke, langsung saja kita coba kondisi akinya ya. Kita cek akinya, kita ganti, coba kita ganti akinya dengan motor milik saya, motor pribadi, motor Revo. Kita pasangkan ke sini. Coba lihat teman-teman, ini dia kerak apa ya namanya ya, keraknya air aki. Jika kena besi jadi seperti ini. Nah, ini bisa menghambat aliran listrik. Nah, oke. Sekarang kita lepas akinya. Kita lepas dulu akinya, terus nanti dicoba aki yang di sana, yang kuning itu. Nah, kita coba akinya nanti apakah berhasil atau tidak. Oke. Nah, oke, ini dia kondisi aki yang lama. Terus coba kita ganti dengan aki yang miliknya Revo itu. Coba kita pasangkan ke sini dan kita cek hasilnya seperti apa. Apakah motornya bisa menyala atau sama aja.
Oke, sip, udah dipasang akinya. Kita kontak on. Oke, normal ya, nyala ya injektornya ya. Oke, sip, motornya bisa menyala. Jadi bisa dipastikan kalau akinya yang bermasalah. Oke, bisa dipastikan aki ini bermasalah karena kondisinya itu kurang dari 12 volt. Tepatnya tadi di 8, sekian ya. Nah, aki normal itu seperti ini. Kita cek. Diarahkan ke DC 20. Yang kabel hitam diarahkan ke kabel min. Dan yang merah di plus. Nah, ini dia 13,31, berarti powernya ini termasuk gede ya. Padahal normalnya itu hanya 12 volt, 12, sekian ya. 12,29 tepatnya. Oke. Akinya ini udah soak, tapi nanti kita coba kita isi air aki, kita isi air sir, terus nanti kita cas, kita cek hasilnya seperti apa, apakah akinya bisa diselamatkan atau harus diganti. Oke, ini dibuka dulu nanti, terus kita kasih air sir. Nah, oke, ini dia akinya. Kita buka dulu ya, kita congkel seperti ini. Oke, kita pakai obeng dulu biar lebih sip. Nah, oke. Kondisinya udah dibuka. Sekarang kita coba kita isi pakai air sir, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Seret, seret. Yang penting di dalamnya itu udah basah, cukup sedikit aja. Tapi kalau terlalu banyak, nanti bahayanya itu nanti dia itu ketika dicas airnya nanti keluar. Nah, itu bahayanya nanti bisa meletus. Jadi cukup sedikit aja. Terus sekarang kita cas dan ditunggu selama kurang lebih berapa menit ya, 30 menit. Oke, teman-teman, ini kira-kira sudah kurang lebih 30 menit charger akinya ini. Nah, cara charger akinya itu tadi dilepas seperti ini. Nah, biar ada udara keluar, tutupnya seperti ini aja, nggak usah dirapetin seperti ini. Kalau udah selesai baru boleh dirapetin. Nah, sekarang kita cek dulu kondisi akinya ya. Kita arahkan ke DC 20, lalu kita lepas akinya. Seret. Oke, menunjukkan angka 13, sekian ya. Oke, langsung saja kita pasang. Nanti kita pasang ke motornya, terus kita cek hasilnya seperti apakah akinya overcharger. Maksudnya overcharger itu ini kan tadi angkanya 14, sekian ya. Nah, kalau overcharger melebihi kapasitas itu biasanya 14, 15 dan seterusnya. Jadi kapasitasnya itu harusnya 12, jadi dia itu melebihi kapasitas, alias akinya itu nanti kalau udah overcharger biasanya itu cepat drop, jadi cepat ngisi cepat drop. Oke, seperti itu. Oke, ini udah tak pasang, langsung saja dipasang ke motornya. Nah, ini dia tempat akinya, langsung aja kita pasang ya. Nah, oke, kita pasang plus dulu. Kalau sudah dipasang plus, baru yang min. Oke, mantap. Terus satunya lagi yang min.
Oke, karena tadi kelihatan akinya itu overcharger, jadi biasanya itu kalau overcharger itu overhead, maksudnya apa ya, bukan overhead, kelebihan kapasitas, jadinya itu nanti udah drop. Tapi mudah-mudahan aki ini normal, tapi kalau ada pergantian aki nanti kita konfirmasikan ke ownernya. Oke, kita cek dulu. Oke, sip, motornya langsung bisa menyala, berarti bisa dipastikan Xion GT ini mogok karena ini ya, karena akinya, karena khusus motor Yamaha Matic, bukan Matic aja sih, untuk Vision juga seperti itu. Kebanyakan motor Yamaha itu ketika akinya drop, ini khusus untuk injeksi ya, ketika akinya drop maka dia itu tidak bisa menyalakan full tank, tidak bisa menyalakan indikator yang lain. Oke, pompa bensinnya nggak bisa menyala, kurang maksimal, terus injektornya juga nyemprotnya kurang maksimal, karena semuanya itu berhubungan dengan aki. Oke, dengan strum di aki. Jadi kalau akinya nggak drop, ada kemungkinan motornya bisa mogok. Beda halnya dengan Honda. Kalau Honda itu meskipun motornya akinya mati, ketika di kickstarter dia ada supply dari spool menuju ke sistem kelistrikan yang lain, misalnya ke tangki, ke pompa tangkinya, ke injektornya, ke ICM-nya dan yang lain sebagainya. Beda dengan Yamaha. Kalau Yamaha itu supply dari spool itu kurang, jadi dia hanya mengandalkan aki. Jadi dari spool langsung masuk ke aki. Oke. Ketika akinya drop, dari aki langsung menuju ke yang lain. Ketika akinya drop, maka yang lain juga ikut mati. Beda halnya dengan Honda. Kalau Honda dari ketika akinya mati masih ada supply dari dalam spool. Oke, listrik dari spool menuju ke yang lain. Tapi kalau dibiarkan kelamaan, otomatis karena dari spool menuju ke injektor, menuju ke alat listrik yang lain, otomatis strumnya nggak stabil. Oke, jika strumnya tidak stabil, bisa dipastikan motor jadi cepat rusak, akan merusak komponen-komponen yang lain. Oke, terutama biasanya itu yang menyerang itu yang ke ECU-nya, biasanya ECU-nya jadi error. Itu untuk motor Honda. Oke, demikian video singkat dari saya, Bu. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam berkendara sepeda motor. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Jadi tak komplitannya nanti kita konsultasi ke ownernya apakah akinya diganti atau pakai aki ini aja. Karena ownernya itu seorang guru, jadi ditinggal, jadi keputusannya nanti sore. Oke, sekian video singkat dari saya. Terima kasih.